Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Jumpa lagi bersama Benny. Hari ini Benny akan temani kalian untuk belajar bersama di kelas 5 pada pembelajaran yang ketiga, tema 7, subtema 2. Yuk awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan manfaat dan keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari. Yuk saatnya kita konsentrasi. Sahabat belajar kelas 5, dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Untuk lebih mengenal Bapak Proklamator, yuk kita simak profil mereka. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Riwayat pendidikan Soekarno bersekolah dari Indis School di Tulungagung, Europe's Legend School di Mojokerto, Hogan Burger School di Surabaya, dan Teknis Hogger School hingga memperoleh gelar insinyur. Kemudian julukan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno yaitu sebagai Macan Podium. Insinyur Soekarno dijuluki sebagai Macan Podium karena beliau pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing. Kemudian hasil perjuangan bagi bangsa Indonesia yang telah dilakukan beliau adalah ketika tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Kemudian riwayat pendidikan beliau yang pertama menimba ilmu di Europe's Legend School di Bukit Tinggi. Kemudian Mir Jutgebred Lager Onderwijs di Padang dan Handels Middelsbaard Schools di Jakarta. Kemudian julukan yang diberikan kepada beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Karena perhatian beliau terhadap penderitaan rakyat kecil mendorongnya untuk mempelopori gerakan koperasi yang pada prinsipnya bertujuan memperbaiki nasib golongan miskin dan kelompok ekonomi lemah. Kemudian hasil perjuangan yang telah dilakukan beliau adalah sama dengan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus mereka berdua bersama tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan. Selanjutnya, yuk kita pelajari beberapa tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik yang kedua adalah terjadi di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik yang berikutnya terjadi di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa ini, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Kemudian peristiwa heroik berikutnya terjadi di Aceh
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik berikutnya terjadi di Bali pada bulan Agustus 1945. Pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Dan peristiwa heroik juga terjadi di Sumbawa, yaitu terjadi bentroran fisik antara pemuda dan Jepang yang terjadi di Kempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik berikutnya ada di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan berkumpul lebih dari 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Kemudian peristiwa heroik juga terjadi di Palembang. Adanya upaya pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Aka Gani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Dan peristiwa heroik yang berikutnya adalah di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, jika kita lihat berdasarkan peta buta berikut ini, yuk bersama tentukan kota-kota atau daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik menyambut peristiwa proklamasi kemerdekaan. Peristiwa heroik mendukung proklamasi kemerdekaan diantaranya terjadi di beberapa kota. Nomor pertama yaitu di Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada di Surabaya. Nomor 3 itu menunjukkan kota Semarang. Nomor 4 Aceh. Nomor 5 Bali. Nomor 6 Sumbawa. Nomor 7 Balikpapan. Nomor 8 Palembang. Dan nomor 9 Makassar. Sampai di sini dulu ya Benny menemani kalian belajar. Semoga materi yang Benny sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.